Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bicara tentang memahami cara Tuhan bekerja. Memahami cara Tuhan bekerja. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai pendahuluan kita dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami belajar kebenaran Tuhan, supaya kami memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Berkati kami dengan kebenaran Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dalam Tuhan, kita perlu mengerti bagaimana Tuhan bekerja bagi kita. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita tidak paham, maka kita akan memberikan prasangka yang buruk kepada Tuhan. Seringkali kita menggerutu, seringkali kita mengomel, seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Bagaimana Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Saudara Tuhan, misalnya kita perlu memahami bagaimana Tuhan bekerja bagi kita. Dalam pengkhotbah tadi bagian yang terakhir dikatakan, kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengerti pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita mengerti Tuhan bekerja bagi kita? Nah saudaraku, kalau saudara baca dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, di sana dikatakan ada hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan, tetapi ada hal-hal yang dinyatakan itu adalah bagi kita. Saudaraku, kita bisa mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita karena ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita sehingga kita bisa mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Nah, saudaraku, kita pelajari hari ini bagaimana Tuhan bekerja. Yang pertama, saudaraku, Tuhan itu bekerja berdasarkan dengan waktunya Tuhan. Kalau saudara kembali baca dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 11 bagian A, di sana dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudaraku, waktunya siapa? Tentunya ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seringkali kita manusia memaksakan waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan, aku perlu hari ini. Aku perlu sembuh hari ini, aku perlu kebutuhanku hari ini, saudaraku. Dan ada banyak macam yang kita katakan, pokoknya hari ini, saudaraku. Sedangkan itu bukan waktu Tuhan bagi kita. Saudaraku, kita perlu memahami bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Karena itu ketika kita mengerti ini, saudaraku, kita tidak akan pernah memaksakan dan kita akan menanti waktu Tuhan itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika memaksakan waktu Tuhan, maka bukan hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana berbicara tentang bagaimana Ibu Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Kenapa saudaraku? Karena Ibu Sarah begitu lama menanti janji Tuhan akan diberikan keturunan anak janji itu. Dan waktunya Ibu Sarah melihat bahwa Bapak Abraham sudah tua dan Ibu Sarah sendiri sudah mati, tidak mungkin lagi untuk memiliki keturunan itu menurut Ibu Sarah, saudaraku. Tetapi janji Tuhan bagi Abraham adalah engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Saudaraku, ketika menanti janji Tuhan tidak digenapi, belum digenapi, maka Ibu Sarah mengambil tindakan yang salah, memberikan Hagar kepada Abraham. Saudara, apa yang terjadi? Sampai hari terjadi pertentangan. Saudara, Tuhan, ketika kita melakukan dan memaksakan waktu Tuhan dalam hidup kita, maka bukan yang baik yang terjadi. Itu saudaraku, kita perlu menanti waktu Tuhan dan Tuhan akan menyatakannya bagi kita. Aku sudah baca dalam Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya 30 ayat yang ke-18, di sana dikatakan demikian, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saudaraku, Tuhan itu sedang menanti-nantikan saatnya
sedang menunggu-nunggu waktunya. Untuk apa, saudaraku? Untuk memberikan jawaban doa bagi kita, untuk memberikan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Tapi saudaraku, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Itu saudaraku, ketika kita menerima janji Tuhan, mari kita imani, kita percayai, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menyatakannya bagi kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana Allah bekerja? Allah bekerja melalui kekurangan kita. Tuhan bisa bekerja melalui kekurangan kita. Kalau saudara baca dalam Yesaya 30 ayat ke-20, bisa dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Saudaraku, kita perlu menyadari dalam hidup kita, mungkin suatu saat Tuhan izinkan terjadi kekurangan dalam hidup kita. Kita merasa bagaimana Tuhan memberikan dan mengizinkan, seperti yang saya katakan, memberikan roti dan air serba sedikit. Mungkin kita dalam kekurangan-kekurangan, tetapi saudaraku, kita harus memahami bahwa dalam kondisi itu Tuhan izinkan, di sana Tuhan juga bekerja bagi kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita mengerti dan memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu bagi kita. Saudaraku, Tuhan, ketika kita mengalami kelimpahan, banyak berkat bagi kita, saudaraku, maka yang sedikit itu tidak berguna sepertinya bagi hidup kita. Tetapi ketika kita dalam kondisi kekurangan, maka ketika Tuhan menyatakan sesuatu yang sedikit itu menjadi sangat berarti bagi kita. Di sanalah kita bisa menghargai berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara Tuhan, kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16, saudaraku, di mana bangsa Israel ketika mengalami kelaparan hebat, maka Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit, dan di sana Tuhan perintahkan burung gagak setiap pagi dan petang memberikan roti dan daging kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia minum dari air sungai itu. Tapi saudaraku, setiap sekian lama air sungai Kerit menjadi kering, dan Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat kepada seorang janda. Saudaraku, Nabi Elia berkata kepada janda Sarfat, ambilkan aku minum, berilah aku minum. Dan ketika janda ini pergi mengambil minum, maka Nabi Elia kembali berkata, berikan aku roti bundar. Saudaraku, dan janda ini menjawab, sesungguhnya tidak ada padaku roti, yang ada hanyalah tepung segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku sedang mengumpulkan 1-2 potong kayu, kami akan membakar roti itu, dan kemudian kami makan, dan besok kami akan mati. Saudaraku, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia, katakan, dengarlah firman Tuhan, taatlah kepadaku, berikanlah aku dulu roti daripadanya. Dengan dengarlah firman Tuhan bahwa tepung dalam tempayanmu tidak akan berkurang, dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis, sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Dan apa yang dikatakan Nabi Elia melalui firman Tuhan terjadi bagi mereka. Mereka terpelihara dalam masa kesukaran itu, dalam masa kekurangan itu. Saudara Tuhan izinkan terjadi kekurangan dalam hidup kita, tetapi percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Ini yang perlu kita yakini, saudaraku. Kalau walaupun Tuhan izinkan memberikan kita roti dan air serba sedikit, namun di sana Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Jangan takut, melalui kekurangan-kekurangan itu kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana Allah bekerja? Allah bekerja bersama dengan kita. Allah bekerja melalui hidup kita. Kalau saudara baca dalam Yesaya 30 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita, dan Tuhan ingin bekerja melalui hidup kita. Saudara bekerja, ketika saudara bekerja tanpa Tuhan, maka saudara hanya mendapatkan upah. Karena saudara bekerja, pasti Tuhan akan memberikan berkat dalam hidupmu. Tetapi ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah pelipat kali gandaan. Pelipat gandaan yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa, saudaraku? Karena di sana dikatakan Tuhan akan memberkati benih yang kamu tabur, akan memberikan hujan di atasnya, dan akan menumbuhkan hasil yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan, itu sebabnya Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Dia menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Tetapi ketika Tuhan ingin memberkati kita umat Tuhan, maka Tuhan ingin bekerja bagi kita dalam hidup kita. Saudaraku, bagaimana caranya? Taburkan benih kita. Taburkan benih kita, maka di sana Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Saudaraku, kalau saudara kembali baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11, saudara, Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudaraku, tugas kita adalah kita menaburkan benih. Mana yang akan tumbuh kita tidak tahu, karena Tuhan yang akan menumbuhkan. Saudaraku, firman Tuhan katakan, jangan berikan tangan beristirahat dari pagi sampai petang hari, karena engkau tidak tahu mana yang tumbuh, yang itu atau yang ini, atau kedua-duanya sama baik. Tugas kita adalah menabur, saudaraku. Maka Tuhan akan memberikan hujan dan kita akan menuai berlipat kali ganda. Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita dan melalui diri kita. Bagaimana caranya, saudaraku? Dalam apa yang berkat yang kita terima, di sana ada roti dan di sana ada benih. Saudaraku, mari benih itu kita tabur dan Tuhan akan memberkati taburan kita, dan melalui itu Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Saudaraku, mari kita belajar memahami bagaimana Tuhan bekerja hari ini, bahwa Tuhan bekerja melalui waktunya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan waktu Tuhan, tapi mari kita setia menanti janji Tuhan, dan kita akan menuai janji itu dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, Tuhan akan bekerja melalui apa? Melalui kekurangan-kekurangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan di sana Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Dan yang terakhir, Tuhan bekerja melalui diri kita. Engkau akan menabur dan Tuhan akan memberi hujan, akan menumbuhkan itu dan menghasilkan berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Mari kita pahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita melakukan firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan hal itu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Anda berikan kepada kami hari ini. Kami belajar firman Tuhan, kami memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami memahami waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami itu berikan kepada kami. Bahkan Tuhan bekerja melalui kekurangan-kekurangan kami. Di sana kami akan melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami senantiasa. Bahkan Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami melalui taburan-taburan kami. Tuhan memberkati, Tuhan menumbuhkan, bahkan menghasilkan berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Ajar kami terus setia kepada Tuhan, supaya kami menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu apa jadi pergumulan masa persoalan kebutuhan-kebutuhan. Tuhan telah menjangkau, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. Bahkan kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan, jaga segala sakit, penyakit, kelemahan, apapun angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru Tuhan berikan, tubuh Tuhan sehat untuk menjalankan aktivitas dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari, dan sekaligus kami Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biar damai serta sukacita anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kan menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan memberkati. Segala pujian, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkat dikatakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.